Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali perkuliahan siang menjelang sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Teknik Penilaian dalam RPP Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013. Fokus pembahasan pada kali ini adalah yang pertama pengertian teknik penilaian, yang kedua teknik penilaian aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang ketiga contoh teknik penilaian, kemudian yang terakhir praktik pada RPP PAI Kurikulum 2013. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik penilaian. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Kemudian, pengertian teknik penilaian adalah cara yang digunakan oleh pendidik untuk melakukan penilaian dengan menggunakan berbagai bentuk instrumen penilaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian aspek spiritual dan sosial. Dalam penilaian terhadap sikap dibagi menjadi dua kompetensi sikap, yaitu sikap spiritual dan sosial. Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Cara penilaian sikap ini dibagi menjadi beberapa teknik, yaitu yang pertama, teknik observasi. Kemendikbud 2013 menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi indikator perilaku yang diamati. Teknik penilaian observasi dapat digunakan untuk menilai ketercapaian sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual ditunjukkan dengan perilaku beriman, bertakwa, dan bersyukur, sedangkan sikap sosial ditunjukkan dengan mengembangkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sikap spiritual dan sikap sosial dalam kompetensi ini dijabarkan secara spesifik dalam kompetensi dasar. Oleh karena itu, sikap yang diobservasi juga memperhatikan sikap yang dikembangkan dalam kompetensi dasar. Kemudian yang kedua yaitu teknik penilaian diri sendiri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya, penguasaan, kompetensi yang ditargetkan, dan menghayati serta pengamalan perilaku berkepribadian jujur. Dalam penilaian ini dibagi menjadi dua penilaian, yaitu yang pertama, penilaian diri terbuka. Peserta didik mampu untuk menentukan sikap terhadap suatu situasi atau pernyataan yang membutuhkan tanggapan lengkap dengan alasan terhadap pilihan tersebut. Teknik ini menuntut siswa berani untuk mengungkapkan pendapat pribadi dari masing-masing siswa. Guru bisa memilah jawaban-jawaban siswa yang mampu mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan yang positif dalam hidup mereka. Cara penilaian ini dibagi menjadi beberapa teknik, yaitu yang pertama, teknik observasi. Kemendikbud 2013 menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik penilaian yang digunakan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi indikator perilaku yang diamati. Teknik penilaian observasi dapat digunakan untuk menilai ketercapaian sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual ditunjukkan dengan perilaku beriman, bertakwa, dan bersyukur. Sedangkan sikap sosial ditunjukkan dengan mengembangkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sikap spiritual dan sikap sosial dalam kompetensi ini dijabarkan secara spesifik dalam kompetensi dasar. Oleh karena itu, sikap yang diobservasi juga memperhatikan sikap yang dikembangkan dalam kompetensi dasar. Kemudian yang kedua yaitu teknik penilaian diri sendiri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya, penguasaan kompetensi yang ditargetkan, dan menghargai, menghayati, serta pengamalan perilaku berkepribadian jujur. Teknik penilaian ini dibagi menjadi dua, yaitu A. Penilaian diri terbuka. Peserta didik mampu untuk menentukan sikap terhadap suatu situasi atau pernyataan yang membutuhkan tanggapan lengkap dengan alasan terhadap pilihannya tersebut. Teknik ini menuntut siswa berani untuk mengungkapkan pendapat pribadi dari masing-masing siswa. Kemudian yang B, penilaian skala semantik diferensial. Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantik diferensial adalah data interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Kemudian, yang ketiga yaitu teknik penilaian antar teman. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Aspek kompetensi yang dinilai adalah kompetensi inti spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, dan kompetensi inti sosial yaitu perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian atau rating scale dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Instrumen ini juga dapat digunakan sebagai cross-check terhadap hasil penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu teknik penilaian jurnal harian. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelebihan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Guru memberikan penilaian kepada peserta didik dengan memberikan deskripsi terhadap sikap dan perilaku peserta didik, khususnya berkaitan dengan kompetensi inti 1 atau yang mencakup menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, dan kompetensi inti 2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Teknik jurnal harian memiliki kelebihan di mana peristiwa atau kejadian dicatat dengan segera. Dengan demikian, jurnal bersifat asli dan objektif dan dapat digunakan untuk memahami siswa dengan lebih tepat. Sementara itu, kelemahan yang ada pada jurnal adalah
reliabilitas yang dimiliki rendah, menuntut waktu yang banyak, perlu kesabaran dalam menanti munculnya peristiwa sehingga dapat mengganggu perhatian dan tugas guru. Apabila pencatatan tidak dilakukan dengan segera, maka objektivitasnya berkurang. Pencatatan peristiwa pribadi dalam jurnal membutuhkan perhatian khusus dan guru perlu mengenal dan memperhatikan perilaku peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Aspek-aspek pengamatan ditentukan terlebih dahulu oleh guru sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diajar. Aspek-aspek pengamatan yang sudah ditentukan kemudian dikomunikasikan terlebih dahulu dengan peserta didik di awal semester. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hanika. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik penilaian aspek pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan merupakan aspek penilaian yang sudah sangat dikenal oleh para guru. Penilaian kompetensi pengetahuan ini salah satunya meliputi tes tulis seperti pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, melengkapi, uraian singkat, dan masih banyak lagi beberapa jenis dan teknik dalam tes tulis untuk penilaian kompetensi pengetahuan. Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri seperti soal-soal uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Misalnya, mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. Setiap jenis penilaian ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Misalnya, kelebihan dari tes dalam bentuk uraian adalah lebih mudah dalam mengembangkannya dan memancing siswa untuk dapat mengembangkan cara berpikir serta melatih kemampuan berpikir kritis. Kelemahan tes tertulis bentuk uraian antara lain, cakupan materi yang ditanyakan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi jawaban. Selain itu, memiliki unsur subjektivitas dari penilai yang sulit dihindari. Penilaian dengan jenis pilihan ganda memiliki kelebihan antara lain memiliki unsur objektivitas yang tinggi, dapat melingkupi cukup banyak materi yang telah dipelajari siswa, dan mudah dalam mengoreksi. Sedangkan kelemahannya adalah antara lain memerlukan kecermatan menyusun tesnya, lemah dalam melatih siswa untuk berpikir kritis, hanya dapat mengukur kemampuan siswa pada tingkat kognitif yang paling rendah. Penilaian pengetahuan dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik seperti tes tulis, tes lisan, penugasan, dan teknik lain misalnya melalui portofolio dan observasi. Dengan teknik tes tulis dapat menggunakan beberapa jenis penilaian seperti benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian atau melengkapi, dan uraian. Penilaian dengan tes lisan dapat dilakukan dengan kuis dan tanya jawab, sedangkan melalui teknik penugasan dapat dilakukan dengan tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok di dalam satuan pendidikan atau di luar sekolah. Selanjutnya adalah teknik penilaian aspek keterampilan. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan cara-cara seperti yang pertama, penilaian unjuk kerja, yaitu penilaian untuk mengamati kegiatan siswa dalam menerapkan sesuatu yang dapat diamati, seperti unjuk kerja dalam melaksanakan sholat, membaca puisi, membaca surat-surat pendek, praktik olahraga, berpidato, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penilaian proyek, yaitu penilaian yang diberikan kepada siswa dalam melaksanakan tugas dalam waktu tertentu untuk mengukur pemahaman siswa dalam melakukan penyelidikan. Penilaian ini dapat meliputi perencanaan termasuk mengembangkan desain, pengumpulan data, pengolahan data, sampai kepada pelaporan hasil penyelidikan. Yang ketiga, penilaian produk. Penilaian hasil karya siswa misalnya berupa hasil karya berupa lukisan, kaligrafi, membuat kue, membuat alat musik, alat kebersihan, dan lainnya. Penilaian pada aspek keterampilan tersebut yang dilakukan melalui penilaian unjuk kerja atau kinerja atau praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, atau dapat menggunakan teknik lain misalnya melalui tes.
Penilaian keterampilan melalui penilaian unjuk kerja atau kinerja atau praktik adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik. Penilaian keterampilan melalui penilaian produk adalah penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk atau hasil karya, teknologi maupun seni. Penilaian keterampilan melalui penilaian proyek merupakan penilaian terhadap kegiatan penyelidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan penilaian portofolio adalah penilaian yang berupa rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ketika ada salah, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ada kelebihan pun juga demikian. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.